Jamaah Haji Indonesia akan mendapat berbagai layanan di dalam negeri maupun di tanah suci, baik mencakup layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah, dan perlindungan keamanan jamaah. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur, sehat dan berkah. Jamaah haji benar-benar akan menjadi tamu Allah yang mendapat pelayanan yang baik. Setelah ada kepastian jumlah kuota jamaah haji Indonesia serta kuota jamaah haji per provinsi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama terus mengebut proses finalisasi layanan bagi jamaah haji yang kurang dari sebulan. Jamaah Haji Indonesia simak berbagai layanan untuk jamaah mulai dari tanah air hingga tanah suci. Dirjen PHU Kemenak Hilman Latif menyampaikan, waktu yang tersedia untuk finalisasi penyiapan layanan tidak banyak. Sebab pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan kepastian kuota pada pertengahan April 2022 atau sepekan sebelum libur dan cuti lebaran. Padahal jamaah kloter pertama masuk asrama embarkasi pada 3 Juni 2022 dan akan diberangkatkan esoknya pada 4 Juni 2022. Lantas, apa saja layanan yang disiapkan untuk jamaah haji Indonesia pada 2022? Layanan jamaah haji terbagi dalam dua kategori besar, yaitu layanan dalam negeri di Indonesia dan layanan di luar negeri selama jamaah berada di Arab Saudi. Berikut rangkuman Spirit Haji Mabrur untuk jamaah haji Indonesia. Layanan dalam negeri. Di dalam negeri, jamaah haji Indonesia akan mendapatkan sejumlah layanan, mulai dari pemberkasan hingga layanan keberangkatan serta kepulangan di asrama haji. Untuk tayangan ini, khusus dibahas layanan dalam negeri, yang akan dimulai dengan layanan oleh Ditjen PHU Kemenak. Info PPIH. Pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH bersama Komisi 8 DPR hingga terbit keputusan Presiden. Selanjutnya, Ditjen PHU mengidentifikasi jamaah berhak berangkat sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Info daftar jamaah haji. Dirjen PHU menerbitkan surat keputusan daftar nama 92.825 jamaah haji reguler yang berhak berangkat tahun 2022. SK daftar nama jamaah sudah diumumkan dan didistribusikan ke Kanwil Kemenak Provinsi se-Indonesia. Selanjutnya, jemaah yang telah ditetapkan berhak berangkat bisa segera melakukan konfirmasi keberangkatan ke bank tempat jamaah mendaftar. Pengurusan dokumen perjalanan jamaah haji oleh jajaran Ditjen PHU Kemenak mencakup visa dan paspor jamaah haji Indonesia. Jamaah mendapat perlengkapan haji berupa koper besar, koper kecil, dan tas tentengan, beserta buku manasik dan doa lewat Kan Kemenak Kabupaten Kota.
Proses koordinasi intensif Kementerian Agama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, gugus tugas pencegahan COVID-19, dan pemerintah daerah terus dilakukan dalam proses persiapan penyelenggaraan haji tahun 2022. Pelayanan asrama haji. Jajaran PHU di daerah sudah melakukan proses sterilisasi asrama yang akan digunakan untuk lokus pemberangkatan jamaah. Nantinya ada sejumlah layanan yang disiapkan untuk jamaah, antara lain fasilitas penginapan selama 1 kali 24 jam. Layanan konsumsi. Selama di asrama haji, sebelum berangkat ke Saudi, jamaah haji mendapat layanan konsumsi 3 kali makan dan 2 kali snack. Saat kembali ke tanah air, jamaah akan mendapat 1 kali makanan ringan atau snack. Pemberian gelang identitas, pemberian uang saku atau living cost, dan paspor jamaah. Penimbangan dan pemeriksaan koper bagasi jamaah bekerjasama dengan Bea Cukai. Pemantapan manasik haji oleh PPIH di embarkasi serta pengarahan oleh pejabat berwenang. Jamaah bisa mencoba tawaf di miniatur Ka'bah serta sa'i di asrama embarkasi. Pemeriksaan kesehatan jamaah di embarkasi oleh petugas kesehatan sebelum terbang ke Saudi, termasuk pengecekan vaksin COVID-19 dan vaksin meningitis. Transportasi darat atau sungai dari daerah asal di kabupaten kota, serta transportasi udara dari embarkasi antara ke embarkasi disiapkan oleh Pemda masing-masing dan biayanya ditanggung seluruh atau sebagian oleh Pemda provinsi. Transportasi bus dari embarkasi ke bandara udara disiapkan oleh PPIH di embarkasi. Layanan transportasi udara dari embarkasi di Indonesia ke Arab Saudi pergi pulang. Kementerian Agama telah memfinalisasi proses kontrak kerjasama dengan maskapai yang akan memberangkatkan dan memulangkan jamaah haji Indonesia. Dari kuota haji Indonesia tahun 2022 berjumlah 100.051 jamaah, sebanyak 92.825.000 untuk kuota haji reguler akan terbagi dalam 241 kloter dan diperkirakan diberangkatkan dalam 236 penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.